1. Manfaat pembelajaran motorik di sekolah terhadap siswa. Di antaranya adalah 1. Para siswa dapat menemukan hiburan yang nyata, sehingga selalu merasa senang seperti bermain bola, melipat kertas, berenang, dan lain-lain. 2. Beranjak dari kondisi lemah ke kondisi kuat dan membangun tingkat rasa percaya diri siswa sehingga mempengaruhi prestasi pembelajaran menjadi lebih baik. 3. Siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan luar sekolah. 4. Menunjang keterampilan siswa dalam berbagai hal. 2. Proses pembelajaran motorik. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Tujuan belajar gerak. Belajar gerak memiliki tujuan utama pada penguasaan keterampilan dan efisien gerakan. Keterampilan menurut Singer adalah gerakan otot atau tubuh yang menyukseskan pelaksanaan aktivitas yang diinginkan. 3. Tahap belajar motorik. 1. Tahap kognitif. Pada tahap kognitif ini akan membentuk tahap rancangan tugas pembelajaran gerak yang harus disesuaikan dengan seseorang yang dilibatkan. Pemahaman akan gerak terhadap seseorang diarahkan pada persoalan seberapa jauh seseorang sudah mengenal keterampilan yang diajarkan. Tahap kognitif pembelajaran gerak dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan yang sebagai berikut. A. Rangsangan informasi dan memproses informasi. Pada fase rangsangan informasi dan memproses informasi ini, seorang akan menerima informasi gerakan melalui respon dari gerak yang ditangkap oleh indera seseorang untuk kemudian dilakukan tahap proses pengolahan melalui penyaringan informasi positif dan negatif. B. Tahap proses pengendalian dan memberikan keputusan. Dari tahap awal yakni rangsangan informasi dan memproses informasi sebagai penguat dari proses pengendalian dan memberikan keputusan pada perilaku di dalam tahap pembelajaran motorik dalam olahraga. Tahap otomatisasi. Tahap otomatisasi adalah mencakup tahapan capaian gerak yang efisiensi setelah seorang melewati proses latihan yang berulang-ulang. Secara sistematis, pada tahap ini seorang tidak lagi menguras tenaga dan pikiran untuk bagaimana membentuk pola gerakan, karena pola gerakan telah terbentuk pada tahap sebelumnya, sehingga seorang secara leluasa dan terkontrol baik gerakannya melalui pola yang sudah terbentuk. 4. Perkembangan sistem anak tidak bisa sama, tergantung proses kematangan masing-masing. Hal ini menjadi penting diperhatikan agar segala keterlambatan atau gangguan pada kemampuan motoriknya bisa segera terdeteksi dan dikoreksi. Adalah gerakan tubuh si kecil yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antara anggota tubuh dengan menggunakan otot besar. Contoh motorik kasar adalah berjalan, duduk, menendang, dan berlari. Proses perkembangan motorik anak pun dipengaruhi oleh perkembangan fisiknya. Contohnya, anak ini bisa mulai berjalan ketika sistem sarafnya sudah matang serta kakinya sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Sementara motorik halus adalah gerakan tubuh si kecil yang menggunakan otot kecil dan
melakukan gerakan yang tidak terlalu banyak. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok,